Guys, dalam rangka HUT Astra yang ke-64 ini, Kita ada giveaway nih untuk kalian semua. nah jangan lupa tonton videonya sampai habis. Hai guys, apa kabar kalian? Udah lama banget ya kita nggak ketemu, entah dalam urusan kerjaan ataupun kita hangout bareng kayak biasanya. Iya nih, berasa sepi banget kantor, tapi nggak apa sih, demi keamanan dan juga kesehatan kita semua, ya nggak sih? Iya dong, anyway selamat ulang tahun Astra yang ke-64. Tapi ulangin dong guys, kita mau ngomong selamat ulang tahunnya bareng-bareng. Gue mau upload di Instagram sama di TikTok gue. Ulangi, 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Astra yang ke-64. Oke. Tapi emang bener sih, yang paling gua kangenin dari Astra adalah kekeluargaannya. Contohnya kita aja yang beda perusahaan masih bisa tetap akrab seperti ini. Dan kalau gua pribadi, yang paling gua kangenin dari acara ulang tahun Astra adalah kebersamaannya. Karena kalau gue di kantor gua di Astra Agro, ketika ada ulang tahun Astra, kita semua kumpul semua divisi jadi satu. Jadi bener-bener itu yang paling gua kangenin. Iya banget nih yo, bener gue tuh kangen banget kekeluargaan di Astra. Pas lagi ngumpul-ngumpul, kita makan di kantin. Tapi ya anyway, ini tuh udah ulang tahun Astra yang gue lewati yang ke-3. Kalau kalian keberapa? Gue yang pertama sih. Oh, berarti baru banget dong. Berarti ini pertama kali ya, Mit, langsung virtual gitu. Iya, tapi seru. Kalau gue yang ke-8. Wow, berarti Aryo yang paling senior ya di antara kita bertiga. Jadi gue yang paling tua ya. Jadi pertama kali gue inget banget sebagai insan Astra, gue merayakannya dulu ulang tahun Astra itu di kebun. Karena pertama kali gue penempatan di perkebunan kelapa sawitnya Astra di daerah Riau seperti itu. Tapi kalau flashback dikit ya, kayak sebenarnya nggak nyangka sih dari sekian banyak orang yang apply di Astra, gue tuh bisa jadi salah satu insan Astra tuh kayak wow aja gitu. Bangga banget gitu ya, Mit ya. Iya, sumpah bangga banget sih. Nah, kalau begitu kalian tahu kan, kalau sekarang Astra sudah terdiri dari 7 lini bisnis yang berbeda, seperti otomotif, jasa keuangan, agribisnis, alat berat pertambangan konstruksi dan energi, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, dan juga properti. Tapi kalau kalian ingin tahu lagi, di Astra dulu pertama kali berdiri tahun 1957, itu pertamanya merupakan perusahaan ekspor impor yang menjual hasil pertanian seperti minyak limun, minyak sereh, kenanga, dan lain sebagainya. Nah, iya, gue juga pernah baca itu tuh, yuk. Jadi pas gue mau nge-apply kerja di Astra, ya biasa lah ya, kita kan mencari tahu tuh seluk-beluk perusahaan. Nah, gue baca tuh yang part itu. Oke, berarti sekarang makin ngelotok ya, Mit ya? Pasti makin cinta sama Astra kan? Iya kan? Iya dong, dan pasti instan Astra lainnya juga paham banget tuh Kak Aryo tentang perjalanan gimana Astra bisa sampai mencapai punya 7 lini bisnis. Itu pasti seru dan banyak banget insight yang bisa kita dapetin. Apalagi gimana caranya sebuah perusahaan itu bisa bertahan dan juga bisa berkembang selama 64 tahun. Paham banget ya lo, Mit. Keren, mantep deh. Nah, tapi yang gue suka juga dari Astra bukan karena perusahaan yang diversifikasinya sangat luas, tapi karena visinya tidak main-main. Buktinya, dulu ketika Astra pertama kali berdiri, karyawannya hanya 4 orang. Tapi visinya sudah sangat jelas dan terbukti sekarang bahwa dengan visinya seperti itu, Astra bisa benar-benar berkolaborasi, bekerja sama dengan perusahaan kelas dunia lainnya. Wow, luar biasa banget nih Pak Aryo. Paham banget seluruh seluk-beluknya Astra. Senior sih ya, 8 tahun di Astra. Nah, kalau lo, Mit, kan paham banget nih tadi. Tahu nggak sih kapan Astra mulai merambah ke dunia otomotif? Tahu sih, pokoknya nggak jauh dari tanggal didirikannya nggak sih, kalau nggak salah tahun 1960-an gitu, bener nggak sih? Benar banget, emang paham banget ya lo, Mit ya. Dari tahun 1965 tepatnya. Dan pertama kali itu mereka ngimpor truk Chevrolet. Benar nggak sih Pak Aryo? Betul sekali, dan seperti yang gue bilang tadi, bahwa visinya Astra adalah sejahtera bersama bangsa. Jadi, pertama kali Astra dibentuk memang dengan cita-cita untuk mengembangkan bisnisnya dan juga memberikan dampak untuk masyarakat sekitar. Plus ada juga kontribusi sosial yang berdampak. Contohnya itu ada 9 yayasan di bawah grup Astra. Dan kalau nggak salah, lo bukan sih Yo yang wawancara salah satu penerima beasiswa? Betul, iya itu keren banget sih. Dan gue juga baru tahu sedalam itu setelah gue wawancara dengan mereka, dengan penerima beasiswanya dan juga dengan pihak Yayasan Astra Agrosarinya. Dan gue juga amazed banget, nggak nyangka ternyata sosialnya Astra sampai sedalam itu, sampai ke suku anak dalam.
luar biasa banget. Iya, makanya sesuai banget kan sama pilar kontribusi sosial Astra di pilar pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan juga kewirausahaan. Yang diterapin sampai sekarang itu udah ada 116 kampung berseri Astra dan juga 755 desa sejahtera Astra yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Keren banget sih. Keren banget sih, Mit. Wow, keren banget nih. Tadi kan kita udah ngebahas awal-awal dekade Astra. Nah, sekarang next dekade nih, dekade Astra yang kedua. Nah, sekarang Astra makin dipercaya oleh merek-merek dunia dan mulai punya bisnis-bisnis baru. Kayak contohnya merek-merek dunianya itu ya, kayak Toyota, motor Honda, terus Fuji Xerox, dan Komatsu. Dan sekarang cikal bakal Astra juga punya lini bisnis otomotif, alat berat, pertambangan energi, lalu juga sudah mulai ke konstruksi dan bahkan sudah ke teknologi informasi. Keren banget kan diversifikasi Astra dari awal hingga sekarang ini? Iya sih, jadi bangga banget kita sebagai bagian dari Astra, ya nggak sih? Ya, bangga banget gue, Mit, sama kayak lu. Tapi katanya dekade ketiga nih yang disebut sebagai golden time-nya Astra. Kenapa? Karena di dekade ketiga ini Astra mendirikan PT Multi Agro Corporation yang menjadi cikal bakal dari lini bisnis agribisnisnya Astra, seperti itu. Tapi selain mendirikan lini bisnis baru, di Astra juga muncul filosofi baru, filosofi perusahaan Astra yang sampai dengan sekarang menjadi pedoman bagi insan Astra semua, yaitu Catur Dharma Astra. Bener banget. Nah, coba dong kita uji. Masih pada hafal nggak nih Catur Dharma? Masih dong, gue yang pertama, boleh nggak sih? Yang pertama itu menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Contohnya itu kalau misalnya diaplikasikan sehari-hari, kayak misalnya di pilar kewirausahaan. Astra itu benar-benar berkontribusi untuk membangun UMKM di Indonesia untuk dapat berkembang. Keren banget kan? Widih, 100 buat Mita. 10 deng, 100 pokoknya buat Mita. Sekarang giliran gue ya. Yang kedua itu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Kayak contohnya tuh kayak kalau misalnya lo datang ke bisnisnya Astra gitu, kayak pasti kayak karyawannya tuh ramah banget gitu gak sih sama konsumen, ya kan? Iya, bener banget sih Rani. Wah, mantep banget. Makin ngelotok gitu kan ke jiwa keastraannya, ya gak sih? Nah, sekarang kita coba tes nih secara senior. Coba Mas Aryo kali ya. Mas Aryo nih bisa menjelaskan nih Catur Dharma ketiga dan keempat kita. Yuk, coba yuk. Oke, Mit. Gue kira gue nggak kena ya. Oke, gue inget. Yang ketiga adalah menghargai individu dan membina kerjasama. Dan yang keempat adalah senantiasa berusaha mencapai yang terbaik. Betul ya, Mit ya? Betul. Tapi gue mau... Oke. Alhamdulillah bener ya, tapi gue pengen nyontohin nih kalau gue di perusahaan seperti apa nih aplikasinya. Yang ketiga, menghargai individu dan membina kerjasama. Kalau di sini biasanya gue aplikasikan di saat gue meeting dengan teman-teman kantor, dengan divisi lain ya, kita saling menghargai apapun pendapat dari mereka dan mereka selalu menghargai apapun pendapat gue. Tapi yang terakhir untuk senantiasa berusaha mencapai yang terbaik, ini lebih ke arah perbaikan di diri gue sendiri. Jadi setiap gue bekerja, gue pasti akan selalu maksimal untuk menghasilkan segala sesuatu yang berguna juga untuk kantor atau untuk perusahaan. Mantep ya, Mit. Anyway, selain Catur Dharma tadi, dekade ini juga ngeresmiin PT Raharja Sedaya, cikal bakal dari lini bisnis jasa keuangan Astra. Dan yang bikin bangganya lagi, makin seimbang juga dengan lahirnya Yayasan Toyota dan Astra di bidang pendidikan dan juga otomotif. Serta Yayasan Dharma Bakti Astra untuk usaha kecil dan menengah, yang menjadi 2 yayasan pertama dari 9 yayasan yang ada di bawah grup Astra. Gimana? Nggak kaleng-kaleng kan kontribusi sosial dari Astra? Wow, luar biasa banget sih. Nah, dari tadi kan kita udah bahas nih perusahaan Astra yang lurus aja gitu. Nah, padahal Astra juga pernah mengalami masa-masa yang menantang loh, waktu saat krisis ekonomi. Nah, tapi saat itu Astra tercatat sebagai proses perusahaan yang dapat merestrukturisasi hutang yang tercepat dan terbaik. Nah, ini pastinya berkat kesulitan seluruh karyawan Astra dong, ya nggak sih? Setuju banget. Dan kebangkitan dari tantangan ini sendiri ditandai dengan rebranding logo Astra yang baru, yang sampai dengan sekarang kita bisa melihat yang menggambarkan kemampuan dan kesempatan Astra yang tiada batas,
kemudian semangat Astra untuk menjelajahi dunia usaha, dan yang terakhir adalah inisiatif-inisiatif baru serta go global. Nah, terus tahun 2003 lalu, Astra makin ngelebarin sayap juga untuk bisnis jalan tol yang dibangun oleh PT Marga Mandala Sakti. Nah, sekaligus ini yang jadi cikal bakal lini bisnis infrastruktur dan logistiknya Astra. Yang ini dong yang nggak kalah keren ya, waktu Astra ngeluncurin Go Green with Astra tahun 2008 dan menanam 116.867 pohon termasuk tanaman langka. Ya karena secara Astra itu di pilar lingkungannya itu peduli banget sama lingkungan. Yes, salah satunya sampai sekarang terus Astra tuh ngejalanin semangat kurangin plastik. Nah, sebagai wujud kepedulian Astra terhadap lingkungan sekitar. Nah, anyway, bicarain tentang milestone-nya Astra nih, ada yang tahu nggak sih kapan Satu Indonesia pertama kali digagas? Sebelum cerita kiprah Satu Indonesia, mungkin ada baiknya kita jelasin dulu nih, apa sih Satu Indonesia? Jadi buat yang nonton, mungkin kalian ada yang bingung ya, kenapa sih namanya tuh harus Satu Indonesia? Bukan YouTube-nya Astra. Nah, jadi Satu Indonesia itu sendiri kepanjangan dari semangat Astra terpadu untuk Indonesia. Jadi itu sebenarnya Satu Indonesia tuh artinya tuh itu. Nah, bener banget, Mit. Kenapa untuk Indonesia? Karena Astra ingin berkontribusi nyata dan aktif dengan peningkatan kualitas masyarakat Indonesia melalui produk dan layanan karya anak bangsa, insan Astra yang unggul, dan kontribusi sosial yang berkelanjutan. Gitu, guys. Nah, tujuannya apa sih? Ya pastinya untuk memberikan nilai tambah untuk kemajuan bangsa pastinya. Betul banget, Mit. Makanya itu konten-konten kita itu isinya kayak gini nih, karena sebagai bentuk kepedulian Astra untuk menghasilkan 3 hal tadi. Widih, mantap deh penjelasannya dari Pak Aryo dan Kakak Mita. Nah, tadi kayaknya kita harus kasih tahu teman-teman tentang Menara Astra deh. Oh, bener-bener gue lupa. Hampir aja mau gue bahas. Jadi kita flashback dikit nih ke tahun 2013. Mulai tuh groundbreaking Menara Astra yang sekaligus jadi kantor pusatnya Astra. Nah, jadi Menara Astra itu juga sekaligus menjadi cikal bakal berdirinya lini bisnis properti yang diluncurkan di tahun 2016. 2019 baru deh ground launching Menara Astra yang dibarengi sama HUT ke-62 saat itu Astra berumur. Iya, gue baru ingat. Gue ingat tuh yang itu. Jadi gue sempet sih beberapa kali meeting dan masuk di Menara Astra dan emang bagus banget sih kantornya. Iya, bagus banget kan, Mit. Dan tahun itu juga katanya banyak banget kegiatan kolaborasi Astra. Nah, Astra juga aktif banget dalam kegiatan ekspor di tahun itu sampai dengan tahun 2020 kemarin. Dan yang bikin bangga banget ya, karena gue dari divisi ISR Astra, gue bisa ngerasain banget dan bisa ngeliat banget nih gimana peran aktif Astra selama masa pandemi COVID-19 ini. Emang bukan perjalanan yang gampang banget sih buat Astra sendiri, tapi gue salut banget sih karena Astra itu mempunyai daya tahan dan bangkit selama masa pandemi COVID-19 ini. Tapi ini semua juga bukan tanpa kerja keras dari sekitar 180.000 insan Astra yang tersebar lebih dari 200 perusahaan Astra di Indonesia. Dan oleh karena itu, marilah kita semua juga apresiasi ke seluruh insan Astra yang ikut membantu dalam perkembangan Astra dan tetap setia untuk berjuang bersama Astra. Setuju banget! Guys, dalam rangka HUT Astra yang ke-64 ini nih, kita mau ada giveaway buat kalian semua nih. Caranya gampang banget, kalian tinggal jawab pertanyaan ini, yaitu adalah sebutkan 7 lini bisnis Astra yang tadi di awal udah kita mention. Nah, kalian tinggal jawab di kolom komentar di bawah ini. Dan 10 pemenang terpilih masing-masingnya akan mendapatkan voucher GoPay senilai Rp200.000. Eits, jangan lupa subscribe dulu YouTube channel Satu Indonesia.